Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Ibu. Baik, hari ini kita akan kuliah psikologi kognitif dengan materi memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk ke memori. Sebelum kita masuk ke materi memori, kita harus tahu dulu apa sih itu memori, ya. Pada hari ini saya akan memberi tahukan kepada adik-adik apa sih itu memori dalam konteks psikologi, ya. Dan yang kedua, seberapa penting memori dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa memahami jenis-jenis memori dan bagaimana proses penyimpanan di otak kita, ya. Baik, kita masuk ke apa itu memori. Memori itu adalah proses memori itu bisa terjadi. Yang pertama itu ada pencatatan, dan yang kedua ada penyimpanan, yang ketiga ada pengambilan informasi. Jadi di memori itu ada 3 proses, yaitu pencatatan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Pentingnya memori dalam pembelajaran itu sangat penting. Bagaimana kita mengingat materi-materi kuliah itu ada di dan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kita mengambil keputusan itu harus mengingat, kira-kira apa ya kemarin saya sudah pelajari ini, apakah saya akan ikut les ini atau tidak. Itu dalam pengambilan keputusan. Dan pentingnya memori itu dalam identitas diri. Kita tahu kita punya diri seperti apa, siapa nama kita, tanggal lahir kita, itu kan ada di memori kita. Kalau tidak tersimpan di memori, kalian kalau ditanya lahir tanggal berapa, kasih nanya, aduh lahir tanggal berapa ya? Seperti itu. Jadi itu semua tersimpan di memori. Otak kita, apapun yang kita dengarkan itu akan masuk ke otak kita. Itu adalah encoding dalam istilah psikologi. Yang kedua, ada yang namanya storage atau penyimpanan. Storage ini adalah menyimpan informasi yang ada di dalam otak kita untuk jangka panjang. Jadi ada kayak bank di kepala kita, itu menyimpan informasi yang ada untuk kita simpan di jangka panjang. Tapi penyimpanan ini tergantung dari kita sendiri. Pengambilan, mengambil informasi yang sudah tersimpan di otak untuk kita panggil kembali. Seperti itu. Jadi kayak kita sudah belajar umpamanya psikologi kepribadian. Kepribadian dari umpamanya Bandura. Teori Bandura seperti apa? Yang kalian sudah baca seperti apa? Yang sudah masuk di memori kalian. Itu yang kita panggil lagi seperti itu. Sama juga identitas seseorang, teman. Namanya Agus. Itu kita sudah simpan. Oh, nama Agus, orangnya seperti ini, bentuk tubuhnya seperti ini, itu yang ada di memorinya kita. Ketika kita ketemu orang itu, kita akan memanggil kembali, oh ini namanya Agus. Seperti itu. Itu pun kalau kita sudah lama tidak ketemu, otomatis kan sudah kita tidak ulangi. Jadi biasa kita kalau ketemu sama orang itu, siapa ya? Siapa yang dia namanya? Siapa namanya? Ternyata, ingat saya ingat bentuknya, tapi namanya yang sudah saya lupa seperti itu. Itu yang ada di penyimpanan kita. Short term memory atau STM, bukan susu, telur, madu, tapi short term memory. Di sini adalah penyimpanan informasi yang sementara dalam rentang waktu yang singkat. Jadi macam begini, kalian mau akan ujian lisan. Biasanya kalian akan baca terus. Tetapi ketika kalian sudah ujian lisan di hadapan dosen, buyar. Tidak ada itu semua. Kenapa? Karena kalian cuma
memori jangka pendek pada itu. Karena kalian tidak pernah mengulang. Kalian cuma otodidak pada hari itu, kalian belajar 1 jam sebelum ujian, kalian baca semua materi, itu tidak akan tersimpan. Jadi kalian baca setengah mati, menghafal definisi ini, fungsi otak, itu kalian hafal. Tetapi ketika di hadapan dosen, kalian ujian lisan, itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena dia cuma tersimpan di memori jangka pendeknya kalian, bukan di memori jangka panjang. Itu akan rentang waktunya kan dia cuma cukup singkat seperti itu. Selanjutnya, kapasitas di memori jangka pendek itu dia terbatas, ya. Dia cuma biasanya 7 item. Jadi kalau dalam 1 hari kalian hafal 10 item, otomatis 3-nya itu akan hilang, tidak akan tersimpan di memori kita, dan durasinya pun sangat singkat. Jadi kalau kalian belajar menghafal, makanya saya itu tidak pernah minta sama adik-adik sekalian untuk menghafal, karena kalau kalian menghafal cuma pada waktu itu kalian ingat, 10 menit ke depan belum tentu kalian ingat. Karena apa? Itu ada di memori jangka pendek seperti itu. Nah, contohnya kita biasanya mengingat nomor telepon. Nah, berapa nomor teleponnya? 0811 sekian sekian sekian. Nah, kalian sebentar 0811 sekian sekian. Ditanya di 10 menit ke depan berapa kopi nomor telepon? Lupa. Seperti itu. Karena itu kita tidak ulang, cuma pada saat itu kita hafal. Selanjutnya, karakteristik dari memori jangka pendek itu, yaitu yang pertama memang durasi terbatas, bisa hanya bertahan selama 20 sampai 30 detik. Tidak cukup 1 menit, dia akan tersimpan di otak kita, di memori kita. Kapasitasnya juga terbatas, itu cuma bisa 7 item. Lebih dari 7 item otomatis biasanya akan buyar, akan hilang. Selanjutnya komponennya biasanya berbasis suara atau visual. Itu yang bisa cepat untuk kita ingat. Selanjutnya kita masuk yang namanya memori jangka panjang. Biasanya kita sebut dengan long term memory, LTM. Nah, di sini di long term memory ini adalah penyimpanan informasi dalam jangka waktu lama, bisa bertahan seumur hidup. Contohnya apa? Kalian ditanya nama orang tuanya siapa? Itu kan selalu diulang kan? Mulai dari kecil, nama ayah ini, nama ibu ini. Jadi kalian sampai pikun pun sudah masuk usia lansia, kalian akan tahu, oh nama orang tua saya si ini, nama ibu saya si ini, gitu. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang. Setiap di sekolah ditanya nama orang tuanya siapa, nama ibunya siapa, nama bapaknya siapa. Sama juga dengan nama saudara, karena itu kan kita berulang-ulang di rumah memanggilnya seperti ini. Sama juga mungkin kita punya saudara cuma pakai nama panggilan. Giliran kita mau ditanya nama lengkap saudara, so pusing. Nama lengkap saudara saya siapa ya? Panggilan di rumah Udin. Nah, tapi dari nama panjang ini mau siapa? Nah itu Salihudin, Salahuddin atau siapa? Nah, itu kan namanya, itu kan nama panggilan Udin. Tapi ketika ditanya kira-kira karena kebiasaannya cuma panggil kakak Udin, adik Udin seperti itu. Tetapi giliran suruh isi biodata nama saudara sudah tidak tahu nama lengkapnya siapa. Ada tidak yang biasanya seperti itu? Ada. Ada? Iya. Nah, yang penting tidak lupa nama pacar ya. Oke. Memori jangka panjang itu kapasitasnya hampir tidak terbatas, ya. Dia menggunakan untuk menyimpan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
Pengalaman kita masa kecil biasanya kita masih ingat sampai sekarang. Kita apa? Kita mau nakal, kita mau panjat pohon, itu masih akan kita ingat. Dulu saya tuh jaga panjat pohon, ambil orang punya buah tanpa bilang-bilang. Nah, biasa kita ingat itu. Oh, dulu saya suka bantah-banting mama. Saya suka membantah orang tua. Disuruh begini, saya tidak lakukan. Itu pasti kalian akan ingat terus seperti itu. Nah, keterampilan yang kalian kuasai, biasanya kalau pintar, keterampilan ada boleh menjahit atau menyulam, itu kita akan ingat terus. Jadi itu untuk di memori jangka panjang. Selanjutnya, karakteristik dari memori jangka panjang itu, kalau dilihat dari durasi, dia bisa durasinya panjang dan hingga bisa seumur hidup. Yang kedua, kapasitasnya hampir tidak terbatas dan pengkodeannya berdasarkan makna dan asosiasi. Kadang kita sudah ada asosiasi tertentu untuk kita mengingat kembali seperti itu. Namanya kita mengingat nama Jalan Andalas. Oh, di Jalan Andalas itu ada PLN. Kalau yang namanya PLN yang itu berarti itu di Jalan Andalas. Oh, di Jalan Agus Salim itu kita sudah ada kode-kode tersendiri. Oh, itu di Jalan Agus Salim. Oh, kampus Unggul, kampus Muhammadiyah. Oh, kampus Muhammadiyah itu DP Rektorat ada DP gedung di atas gunung. Berarti itu kampus Unggul. Oh ya, seperti itu. Ya. Itu ada kode-kode tersendiri. Atau contohnya Yodi Mili. Nah, kalau yang dimiliki itu Papua, kita kasih kode kan. Kalau Papua, oh kita pegang namanya Yodi. Itu kita sudah kode-kode tersendiri. Nah, di sini ada perbedaan dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang pertama, yang ketiga adalah cara pengkodeannya. Cara kita mengkode informasi tersebut. Jadi semua informasi yang kita tangkap itu tidak sama semua kodenya. Dia akan berbeda-beda seperti itu. Umpamanya untuk teman SMP, oh sudah ada kodenya. Oh, ini kita punya teman SMP. Oh, ini teman SD saya. Oh, ini teman SMA saya. Itu kita sudah kode masing-masing. Dan karakter perbedaan yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menyimpan apa informasi pengetahuan yang kita dapatkan, itu kita akan simpan di long term memory. Bagaimana caranya? Caranya kita selalu belajar mengulang terus informasi yang sudah ada. Dengan cara kita belajar membaca. Kalau kita membaca, kalau kita berulang-ulang kita lakukan membaca itu dengan materi yang sama, itu akan tersimpan di memorinya kita, dan itu akan tersimpan di long term memory kita seperti itu, bukan di short term memory. Kalau cuma satu kali kita baca, otomatis dia cuma ada di short term memory. Kalau kita ulang terus, hari ini materi tentang A kita baca terus, kita simpan 10 menit, kita baca, kita simpan, besok kita ulang lagi 10 menit. Itu akan, karena apa? Karena ada pemanggilan terus. Kita panggil dan itu akan bisa tersimpan di long term memory kita. Seperti itu. Bukan di short term. Selanjutnya model Atkinson. Di sini dia menjelaskan ada 3 tahapan dari memori itu. Ada sensory memory, yang kedua ada short term memory dan long term memory. Visualisasi proses informasi yang akan masuk itu akan diproses. Jadi kalian mendengarkan apa di telinga itu akan diproses di otak kita dan itu akan tersimpan. Kalau kalian tidak diulang-ulang, itu akan hilang, cuma short term memory. Sama dengan kalau kalian dengar berita, contohnya paling biasa kalian
simpan itu kalau berita gosip, ya kan? Nah, gosip itu akan berulang-ulang. Nonton di televisi A, gosip tentang ini. Nonton di televisi B, sama lagi. Itu kan sudah berulang-ulang pemanggilannya. Akhirnya kalian apa? Kalian ingat ada di long time memory adik-adik sekalian, seperti itu. Dan pengaruh model ini di dalam psikologi itu ada yang namanya memori. Jadi memori ini sangat penting sekali buat kita dalam mengingat sesuatu. Dan sangat penting kita bisa untuk membedakan orang-orang. Oh, teman saya, karena kita sudah ingat di memori, oh teman saya kalau kayak gini, oh namanya ini. Oh yang seperti ini namanya ini. Seperti ini. Proses penyimpanan dalam memori jangka panjang, yang pertama itu ada proses konsolidasi. Nah, proses ini bagaimana informasi dari memori jangka pendek dipindahkan ke jangka panjang. Jadi kan tadi saya bilang bagaimana kita caranya mengulang itu dari short term memory akhirnya pindah ke long term memory seperti itu. Dan kedua, faktor mempengaruhi konsolidasi seperti repetisi, emosi, dan relevansi. Kalau kita emosinya tidak bagus, kita biarpun mengulang-ulang itu pasti tidak akan tersimpan di memori jangka panjang kita. Tidak akan masuk. Kalau kita hati kita senang, itu walaupun kita cuma baca 5 menit, itu akan tersimpan di memorinya kita. Tapi kalau kita punya hati tidak bagus, mood tidak bagus, itu akan susah untuk menyimpan di memori kita. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau menghafal, mau belajar, kalau moodnya tidak bagus, biar kalian belajar dari pagi sampai malam, tidak ada yang bakal simpan di memori kalian. Seperti itu. Tetapi kalau kalian punya hati senang, otomatis dia akan tersimpan walaupun cuma 10 menit, 15 menit, 5 menit. Yang kedua, penggunaan teknik pengkodean yang lebih dalam. Jadi kalau di memori jangka panjang itu dia lebih kompleks dan lebih lama karena pengkodeannya dia lebih besar, ya kan? Yang ketiga, proses berulang dengan ada penguatan. Karena kita ulang terus, itu akan lebih kuat lagi. Makanya tersimpan di memorinya kita. Selanjutnya, gangguan pada memori. Biasanya ada gangguan di memori kita. Yang pertama, disfungsi memori jangka pendek. Seperti biasanya ada orang gangguan ingatan. Ada orang itu short term memory dia tidak kuat, tidak bisa. Baru disampaikan kamu kerja seperti ini, cara kerjanya seperti ini. 5 menit kemudian kita tanya kamu sudah kerja, dia bilang saya tidak tahu bagaimana dia cara kerja lagi, saya selalu lupa seperti itu. Ya, jadi itu dia di disfungsi memorinya agak ada gangguan, kesulitan yang menyimpan informasi sementara. Ada orang yang seperti itu, dia kesulitan untuk menyimpan informasi. Dia kenalan dengan orang baru, nama saya Abdul. Nah, yang satu bilang nama saya Udin. Sebentar, 5 menit, tidak cukup 1 menit aja lah. Tadi ditanya siapa namanya, orang bilang saya suruh lupa. Itu dia ada problem di memori jangka pendek. Disfungsi memori jangka panjang yang biasanya panjang, biasa ada namanya amnesia. Itu orang yang bermasalah di memori jangka panjangnya. Yang kedua ada Alzheimer. Itu juga adalah merupakan gangguan di memori jangka panjang dan kerusakan otak. Itu juga bisa termasuk di gangguan pada memori. Jadi orang amnesia, orang Alzheimer, orang kerusakan otak itu merupakan gangguan dari memori. Memperbaiki memori jangka pendek itu dengan cara apa? Kita akan pengulangan. Yang kedua, chunking. Seperti itu.
Nah, teknik untuk memperbaiki memori jangka panjang itu yang pertama pembelajaran yang aktif, ya. Dan yang kedua proses yang mendalam. Jadi bukan cuma hari ini kita belajar ini, besok kita tidak belajar lagi, ya. Jadi apa kita baca hari ini kita ulang lagi di besok. Nah, kita ulang lagi besoknya. Nah, akhirnya itu akan bisa tersimpan di memori jangka panjang kita. Jadi kalian jangan sistem menghafal. Kalau kalian menghafal, otomatis cuma pada saat itu kalian hafal. Tetapi 5 menit ke depan belum tentu kalian ingat. Palingan kalian kalau ditanya, kalau ujian lisan, ada Bu, ada tadi saya pelajari, tapi apa ya Bu? Huruf apa ya? Mengenai apa gitu. Kenapa? Kalian metodenya menghafal. Tetapi kalau kalian ulang-ulang terus, itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke? Nah, kesimpulannya dari materi hari ini, memori adalah kemampuan otak yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Itu sangat penting. Kedua, memori jangka panjang, memori jangka pendek memiliki perbedaan yang penting dalam cara penyimpanan dan pengambilan informasi. Dia berbeda, cara penyimpanannya berbeda, cara pengambilan informasinya juga berbeda. Yang berikutnya, mengelola dan melatih memori bisa meningkatkan kapasitas dan daya ingat. Jadi kalau kita mengingat, belajar lagi, kita tingkatkan kita punya kapasitas, itu akan meningkatkan daya ingat kita. Seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah mau sistemnya SKS. Jangan cuma mau sistemnya menghafal. Nah, tapi itu diulangi, dibaca. Tidak dibaca bilang 10 jam, tidak. Usahakan hari ini 10 menit atau setengah jam kalian luangkan untuk membaca. Besok baca lagi. Nah, besoknya lagi baca lagi dengan materi yang sama. Itu otomatis akan tersimpan di memori jangka panjangnya kita. Seperti itu. Oke. Pada hari ini cukup untuk materi memori. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami dan bisa belajar untuk bagaimana caranya kalian menyimpan sesuatu itu di dalam memorinya kalian. Dan itu semuanya tergantung dari adik-adik sekalian mau simpan berita itu dalam bentuk di short term memory atau kalian mau simpan di long term memory. Demikian pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.